Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon bidan, semoga selalu sehat dan semangat ya. Nah, pada video kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai salah satu imunisasi dasar, yaitu BCG atau Bacillus calmette-guerin, yaitu salah satu imunisasi dasar yang diberikan biasanya pada anak usia rentang 1-2 bulan. Terus bagaimana jika lebih dari 2 bulan? Maka seorang bidan harus menyarankan kepada ibu bayi untuk membawanya ke puskesmas wilayah setempat untuk dilakukan pemeriksaan mantuk terlebih dahulu untuk mendapatkan imunisasi tersebut. Kemudian bagaimana cara penyuntikannya? Cara penyuntikannya yaitu di lengan kanan bayi secara intraputan atau di bawah kulit dengan dosis 0,05 mili. Kemudian apa sih efek sampingnya? Sebenarnya efek samping seperti mana sih itu tidak ada. Namun efek samping bekas penyuntikan di lengan sebelah kanan itu biasanya ada scar atau nanti akan timbul benjolan putih yang di dalamnya ada nanah. Tapi tidak perlu khawatir karena itu merupakan salah satu efek samping yang wajar terjadi setelah penyuntikan BCG tersebut. Apa yang harus dilakukan orang tua? Itu adalah dengan mengusap tanpa menekan dengan kapas dirite atau air hangat. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat video bagaimana cara penyuntikan vaksin BCG. Silahkan. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Perkenalkan saya Bidan Siti yang bertugas pada siang hari ini. Ya Bu, pada siang hari ini kan jadwal adiknya untuk imunisasi BCG ya Bu ya. Imunisasi BCG ini nanti tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit TBC pada anak. Kemudian untuk prosedurnya nanti Bu, adik akan dilakukan penyuntikan di lengan sebelah kanan. Nanti mungkin akan timbul benjolan nanah setelah penyuntikan, benjolan kemudian menjadi nanah 1, 2, atau 3 minggu selanjutnya, itu tidak apa-apa Bu, itu nanti bekasnya akan menjadi scar atau bekas kayak bekas luka kayak seperti di lengan kanan kita. Bagaimana Bu, apakah Ibu setuju? Kemudian saya tutup pintunya terlebih dahulu ya Bu ya. Ya, untuk tempatnya yang pasti datar dan hangat untuk bayi, kemudian bersih. Kemudian setelah itu ada korentang untuk mengambil sarung tangan, ada sarung tangan. Kemudian biasanya disiapkan juga bedong untuk membantu nanti saat proses penyuntikan agar lebih mudah. Kemudian setelah itu bengkok untuk tempat sampah. Kemudian untuk imunisasi BCG, spetnya adalah spet kecil. Karena ukuran untuk vaksin BCG itu 0,05 seperti ini. Jadi beda dari vaksin-vaksin yang lain. Kemudian setelah itu kapas DTT. Dan yang paling penting adalah vaksin BCG. Kemudian pelarutnya yang kecil seperti ini. Ya. Kita memakai alat pelindung diri secukupnya, bisa menggunakan hanya handscoon atau perlak ataupun lengkap juga bisa.
Untuk vaksin BCG ada dua, yang satu berbentuk bubuk, yang satu berbentuk pelarut. Untuk setelah itu kita cek untuk tanggal expired pada pelarut dan pada serbuk vaksin BCG. Kemudian ada nomor batch di sini. Setelah itu, karena ini bentuknya adalah serbuk, maka sebelum kita larutkan kita ketuk-ketuk terlebih dahulu agar serbuk yang menempel di atas bisa berkumpul di bawah. Nah, ini untuk vaksin yang sekarang itu ukurannya 1 mili, tapi untuk contohnya saya pakai yang vaksin pelarut yang dulu, yaitu dengan cara posisi tangan kita seperti ini. Kita posisikan seperti ini. Ya, ini kita bersihkan melingkar. Nah, untuk perlindungan diri petugas kesehatan, kita melilitkan plastik, bisa bungkus PET, di area yang akan kita patahkan. Kita patahkan keluar dari arah kita. Kita patahkan. Pelarut dihisap dengan spirit 3 cc sebanyak 1 cc dan kemudian dimasukkan dalam ampul vaksin BCG. Tunggu sebentar sampai semua serbuk larut, lalu digoyang-goyangkan sampai vaksin larut secara merata. Ya, pada pelarut BCG yang berjumlah 1 mili ini, kita sedot dulu dengan menggunakan spet 3 cc. Jika sudah masuk, udara kita keluarkan. Setelah itu kita campurkan di larutan di vaksin BCG yang serbuk, yaitu dengan cara menyuntikkan di karet. Kemudian kita arahkan pada serbuk. Nah, kemudian kita kocok-kocok tanpa mengeluarkan spet. Kemudian jika sudah yakin tercampur, ini akan menarik sendiri. Isilah fluid dengan vaksin BCG sebanyak 0,05 cc vaksin. Ya. Jika sudah, kita menggunakan untuk spet khusus pada vaksin BCG, yaitu spet 1 mili. Karena dosisnya yang sangat sedikit, 0,05, sehingga sensitivitas pada saat kita mengambil akan terlihat seperti ini. Kita di segini ya, di atasnya 10 kita ambil, kemudian kita ambil dosisnya 0,05. Kita posisikan bayi, biasanya bisa dibantu dengan menggunakan bedong agar ketika dilakukan penyuntikan bisa mengendalikan gerakan bayi. Bu, adiknya saya gedong tapi nggak kenceng ya, biar pas ini saya suntik nanti pergerakannya tidak mengganggu pada saat proses penyuntikan. Nah, seperti ini. Biasanya kita miringkan agar kita dapat melihat tempat yang tepat mana untuk kita lakukan penyuntikan BCG. Tempat penyuntikan 3 jari lengan kanan atas, insertio musculus deltoideus. Ya,
Ini lengan kanan, kemudian 3 jari di musculus deltoideus, yaitu kita kasih tanda di sini. Kita bersihkan secara sirkuler. Ya. Masukkan jarum dengan posisi 15 derajat secara intrakutan. Ya, kita buka dengan teknik one hand. Kemudian kita suntikan secara intrakutan, yaitu membentuk sudut 15 derajat. Dengan kita perhatikan bahwa mata needle itu menghadap ke kita. Tekan plugger dengan ibu jari untuk memasukkan vaksin. Ya, kita regangkan dulu, kemudian kita masukkan seperti ini. Kita jungkitkan sedikit. Kemudian setelah itu kita fiksasi. Kemudian kita masukkan secara perlahan sampai membentuk gelembung sirkuler pada lengan bayi. Keluarkan jarum dan usap tempat suntikan dengan kapas. Ya, kita keluarkan jarum perlahan, kemudian kita lakukan pengusapan pada Baik Bu, ini tindakannya sudah selesai dilakukan ya. Adiknya sudah diberikan vaksin BCG di lengan sebelah kanan. Nah, ini akan di bekas penyuntikan ini nanti akan timbul kayak benjolan, membulat, isinya warna putih. Kemudian nanti 1, 2, atau 3 minggu benjolan ini akan ada nanahnya Bu. Tapi Ibu jangan khawatir ya. Apa yang harus Ibu lakukan? Itu Ibu cukup mengoleskan kapas air DTT pada bagian tersebut. Kemudian nanti akan pecah sendiri seperti punya kita yang ada di lengan kanan Bu. Begitu ya Bu ya. Kalau begitu saya cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya, sambil membereskan alat-alat. Baik Bu, ini sudah selesai saya lakukan penyuntikan pada adiknya ya Bu ya, di lengan sebelah kanan. Nah, ini nanti saya jadwalkan untuk selanjutnya di buku KMS Ibu mengenai imunisasi selanjutnya, yaitu imunisasi pentabio dan polio. Nah, untuk efek samping yang mungkin terjadi, Ibu jangan khawatir. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa Ibu cukup membersihkan dengan air DTT saja, begitu Bu. Kemudian jika keluar nanah juga Ibu jangan bingung, karena cukup dibersihkan nanti akan hilang sendiri dan akan membentuk skar gitu ya Bu ya. Terima kasih atas kerjasamanya Bu.